Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan untuk membahas terkait polemik klaim JHT ini, pemirsa, kita akan berbincang dengan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mira Sumirat. Selamat pagi, Bu Mira. Selamat pagi, Mas Reno. Selamat siang, maksud saya. Bu Mira, terkait dengan Permenaker 2 tahun 2022 soal klaim JHT ini sudah diundangkan pada tanggal 4 Februari kemarin. Apakah aspek ini juga termasuk salah satu elemen masyarakat yang menolak? Ya, pastinya begitu. Jadi sikap kami menolak keras ya terhadap terbitnya Permenaker nomor 2 tahun 2022. Alasan kami adalah yang pertama, situasi kondisi buruh pekerja Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kenapa saya katakan sedang tidak baik-baik saja? Sejak Maret kalau tidak salah 2020 pandemi kita rasakan melanda negeri ini, dan di sana juga banyak sekali PHK massal terjadi, dan konyolnya di PHK tersebut banyak juga kawan-kawan yang sekarang sedang kami juga advokasi itu tidak mendapatkan uang pesangon. Kalaupun dapat, mereka hanya dapat setengahnya saja. Lalu yang kedua, dihantamlah mereka tidak naik upah di tahun 2021 gitu, dan ketika mereka ini bukan sekedar untuk bicara untuk menambah modal usaha, tetapi ini bicaranya terkait dengan keberlangsungan hidup, bagaimana mereka melanjutkan hidup mereka ketika mereka saat ini sedang kesulitan dalam ekonomi, bicara tentang harus banyak pengeluaran terkait dengan secara tetap biaya listrik, sekolah anak-anak dan lain sebagainya sebagai kebutuhan hidup. Mereka satu-satunya harapan mereka ada di jaminan hari tua atau JHT mereka gitu loh. Itu satu-satunya harapan mereka. Nah, yang kedua, itu kan uangnya buruh ya, Mas Reno ya, uangnya buruh, uangnya pekerja, dan tidak ada 1 sen pun uang pemerintah di sana. Jadi nggak ada alasan apapun pemerintah menahannya gitu loh. Bisa dibayangkan ketika pekerja misalnya di PHK, contoh ya, umur 30 tahun, dia harus menunggu 26 tahun untuk mendapatkan dananya di JHT itu baru bisa cair. Nah, ini bukan soal bicara nanti keburu lupa, enggak. Apa haknya, karena mereka sudah berhenti bekerja, mereka sudah nggak nyiur lagi gitu loh. Artinya ini ada pemaksaan kehendak dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja. Lalu yang ketiga, tadi saya mendengarkan terkait dengan statementnya Dita ya, Bu Dita itu, bahwasannya sudah diajak bicara di LKS Tripartit Nasional. Betul sudah diajak bicara, tapi mereka tuh nggak setuju gitu loh. Jadi ketika tidak setuju, artinya ya jangan dilanjutkan dong gitu loh, jangan dipaksakan. Mereka juga kawan-kawan kami yang di Tripnas kaget luar biasa, kenapa ini terus bergulir, kenapa ini terus diterbitkan. Artinya buat apa juga ada LKS Tripartit Nasional di sana kalau ini ada pemaksaan kehendak. Dan sekarang ini menjadi bola liar masyarakat luas. Kenapa saya katakan bola liar? Gini, ada kurang lebih 550 triliun dana JHT di BPJS Naker. Akhirnya berkembang imajinasi atau opini-opini yang di masyarakat, ini uang besar gitu ya. Lalu kenapa pemerintah menahan? Jangan-jangan ada 2 hal nih, tidak ada dananya atau dipakai. Ini boleh-boleh saja, kita duga-dugaan itu muncul. Ya. Baik, Bu Mira, tapi pihak dari Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan bahwa sebetulnya masih bisa diklaim, tapi dengan persentase tertentu. 30% untuk aspek perumahan dan 10% untuk aspek lainnya. Bagaimana tanggapan Anda? Ini kan dananya buruh gitu loh, kenapa juga harus diatur-atur dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya kita mau membeli mobil atau mencicil mobil atau kendaraan gitu ya, dengan syarat tertentu kan, ini kan konyol, ini kan uang kami, uang buruh, kenapa harus ada persyaratan segala gitu. Artinya kan juga menjadi tidak niat juga gitu. Tetap saja Mas Reno, tetap saja ini pemaksaan kehendak, dan ini menjadi bagian yang paling sadis dan kejam. Karena situasi kondisi pekerja buruh kita ini sedang tidak baik-baik saja. Kalau pekerja yang sampai terus ya, dia beruntung sampai umur 56 tahun dia menyelesaikan pekerjaannya, lalu mendapatkan JHT-nya, it's okay, nggak ada persoalan. Tapi saat ini kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Gitu. Jadi artinya ini harapan para pekerja buruh di JHT ini menjadi suatu harapan terakhir bagi mereka. Di satu sisi ketika mereka saat ini saya sedang mengadvokasi kawan-kawan pekerja buruh yang di PHK nggak dapat pesangon. Bantuan pemerintah apa? Nggak ada bantuan pemerintah. Artinya dana JHT ini harapan mereka. Sampai detik ini ada salah satu anak perusahaan PMA ini ya, sampai sekarang belum mendapatkan pesangon. Mereka akhirnya mencairkan dana JHT-nya.
dan terbantu, akhirnya bisa bayar listrik, akhirnya bisa bayar SPP. Gitu Mas Reno. Baik, Bu Mira, terkait dengan PHK ini, pihak Kemenaker juga ada alasan argumen kuat begitu bahwa ini kami ada program JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan. Bagaimana terkait hal ini? Ini saya luruskan nih ya, saya cerahkan nih, saya informasikan, jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP itu program baru. Ya, barangnya ini belum ketahuan seperti apa, belum jelas. Kalau barang yang belum jelas nggak boleh dong dibarter-barter seperti ini gitu loh. Kemudian yang kedua, JKP ini kan turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja yang dibatalkan oleh MK di Oktober 2021 lalu, itu nggak boleh turunannya itu dilanjutkan pembahasannya, termasuk di dalamnya JKP, nggak boleh memaksakan kehendak juga. Jadi JKP turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja, sedangkan Undang-Undang Cipta Kerja diputuskan MK itu batal, ya batal karena inkonstitusional atau juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, JKP lagi, dan kita kan belum jelas juga, dan harus ada pembahasan secara komprehensif, kajian yang mendalam terkait dengan JKP ini, dan harus ada persetujuan juga. Jadi bukan hanya sekedar membuat program baru tapi programnya nggak jelas lalu dibarter gitu dengan dana yang sudah jelas, yaitu dana dari buruh. Baik, Bu Mira, menurut Anda para pekerja ini sebetulnya butuh uang untuk jaminan hari tua tidak? Iya butuh, Mas, sangat-sangat butuh. Makanya saya bilang tadi sampaikan sangat butuh. Namun ini faktanya, kondisinya, faktualnya ini tidak sedang baik-baik saja kondisi buruh kita gitu loh. Ini kan saya orang lapangan ya, saya yang melihat betul secara nyata gitu di lapangan dan mengadvokasi mereka, banyak sekali para buruh kita yang sedang kesulitan saat ini, betul-betul sedang kesulitan. Kalau yang normal-normal nih Mas Reno ya, yang normal-normal nih, pekerja yang normal gitu yang sedang baik-baik saja, mereka tentu akan mengambil dana JHT itu sesuai dengan umur 56 tahun dan mereka sangat-sangat terbantu untuk itu, untuk hari tua lah ya. Tetapi ini nggak normal kondisinya, mereka di PHK karena di PHK-nya tadi secara sepihak, ya dengan alasan rugi dan lain sebagainya, mereka langsung di PHK. Dan mending kalau di PHK-nya itu dapat pesangon, nggak dapat pesangon, sampai detik ini belum dapat pesangon. Baik, Bu Mira, terakhir singkat saja, masih ada waktu hingga dengan 4 Mei 2022 sebelum Permenaker ini diterapkan. Langkah apa yang akan diambil oleh Aspek selain menyuarakan penolakan? Langkah konkretnya apa? Yang pertama, kami sudah mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia dan juga Menteri Tenaga Kerja untuk meminta mencabut Permenaker nomor 2 tahun 2022. Yang kedua, kami sudah melakukan juga surat-surat protes ya, baik resmi gitu ya, secara resmi tentunya secara organisasi kepada pihak terkait dalam ini yang penerbit yaitu Kemenaker. Yang ketiga, aksi unjuk rasa sejak kemarin sudah kita konsolidasikan dan surat pemberitahuan ke Polda Metro Jaya dan juga surat instruksi aksi sudah kita sebarkan. Insya Allah di tanggal 16 Februari 2022 kita akan ke kantor Kemenaker untuk buruh se-Jabodetabek, dan untuk buruh yang di provinsi, karena anggota kami juga tersebar di seluruh provinsi, itu di daerah masing-masing, di kantor Dinas Tenaga Kerja masing-masing provinsi, dan kantor cabang BPJS Naker di masing-masing provinsi. Itu, Mas. Baik, terima kasih Ibu Mira Sumirat untuk informasi dan sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat.